Mana dicontohin? Contoh lagi. Itu sebelum sholat. Contoh setelah sholat. Ya. Allah katakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Berdoa dan berzikirlah kepada Allah penuh dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang ingin saya koreksi dari Ustadz Salafi yang ada di dalam video ini adalah beliau itu serampangan atau sembrono di dalam mengutip ayat. Jadi kalau ingin ini disengaja, ini bisa berakibat fatal di dalam konsekuensinya. Jadi kalau sengaja mengotak-atik ayat itu luar biasa konsekuensinya kalau disengaja. Baik, jadi sebetulnya yang ingin dibacakan itu adalah surah Al-A'raf ayat ke 205 yang berbunyi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Itu yang sebetulnya yang ingin dibaca, berkaitan nanti di dalam masalah hukum berzikir secara keras setelah sholat. Sedangkan yang dibaca oleh Pak Ustadz yang ada dalam video tadi itu adalah ayat di dalam surah yang sama juga, surah Al-A'raf. Akan tetapi berbunyi redaksinya adalah ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ini secara lafaz maknanya sudah berbeda. Jadi sudah nggak nyambung. Yang dibahas adalah tentang berzikir, sedangkan dalilnya itu adalah tentang doa, bukan zikir. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, tadarru'an wa khufyah, secara bersimpuh, konsentrasi penuh, merendahkan diri di hadapan Allah, dan secara senyap-senyap. Wa khufyah. Ini kalau ini yang dibacakan, maka setelah wa khufyah itu enggak ada kata dunal jahri. Nah, akan tetapi lanjutan dari wa khufyah itu adalah innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi kalau yang dibacakan oleh Pak Ustadz Salafi yang ada dalam video ini adalah surah Al-A'raf ayat ke-55, maka bunyi ayatnya adalah ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, sampai di situ aja. Enggak ada dunal jahrinya. Yang ada dunal jahrinya itu yang sebelumnya ada waw, cuman dibuang. Ini luar biasa ini. Serampangan di dalam membaca ayat. Itu adalah surah Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan, bukan wa khufyah, wa khifatan wa dunal jahri. Ya walaupun secara lafaz maknanya sama, cuman pelafatannya itu sudah berbeda. Merubah Al-Qur'an lafaz makna itu konsekuensinya bisa fatal, itu luar biasa. Hati-hati. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini, Pak Ustadz Salafi ini sudah serampangan dari awal membaca ayat. Yang kedua, antara dalil dengan sesuatu yang dihukumi itu berbeda. Dia membahas tentang zikir, cuman dalilnya itu tentang doa. Kenapa? Karena dalilnya yang sebetulnya ingin berdalil dengan wadhkur, sesuai dengan masalah yang dibahas itu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat secara keras. Sedangkan yang dibaca tentang doa, ini sudah gak nyambung. Baik, jadi ayo kita jujur di dalam memberikan jawaban permasalahan pada umat. Kalau tidak tahu, ya sudah diam. Bilang gak tahu, jangan karena berada di depan umat, depan jamaah, kita sok tahu begitu, naudzubillah. Jadi kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Atau kalau tidak hafal dan memahami Al-Quran, ya sudah diam, jangan diteruskan. Ini konsekuensinya bisa dhalla wa adalla nanti, atau dhal mudil, sesat menyesatkan. Baik. Kemudian kita lanjutkan, dengarkan secara seksama video ini. Dengan khusyuk tadarru tanpa mengeraskan suara. Naam. Tadarru'an wa khufatan dunal jahr. Khusyuk dan lirik. Jadi tadi itu sudah jelas bahwa yang ada dunal jahrinya itu adalah bukan wa khufyah, tapi wa khifatan wa dunal jahri. Ada wawnya. Sedangkan yang dibacakan tadi tanpa ada waw.
Baik. tanpa dikeraskan. Maka Nabi dan para sahabat yang datang riwayatnya dari mereka dengan sahih, zikir ya setelah sholat itu adalah zikir dengan suara yang lirih dan dibacakan masing-masing. Ya, dengan suara yang lirih. Apa maksudnya tidak mengeraskan suara? Tapi maaf ya, Masya Allah, ya banyak kita saksikan di tengah masyarakat kita, Masya Allah. Ya, dengan pakai speaker suara keras bersama-sama imam dan makmum berbareng-barengan. Menurut kita sih bagus. Tapi tadi standar agama ada dalilnya enggak, ada contoh tidak, ada tuntunan apa tidak. Ya. Sementara yang dicontohkan oleh Nabi adalah kita berzikir sedikit yang diajarkan Nabi. Baik. Jadi tentang masalah berzikir secara keras atau secara berjamaah setelah sholat itu, katanya tidak ada dalil. Apa betul tidak ada dalil? Maka saya akan sebutkan di sini dalilnya yang katanya tidak ada contoh dari sahabat. Baik, saya akan sebutkan, saya akan bacakan dari kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Baik. Beliau mengatakan warwaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu a'rifu inqidha' salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan saya bisa mengetahui selesainya salatnya Rasulullah dengan suara takbir. Berarti Sayyidina Abdullah bin Abbas itu beliau mengetahui bahwa Rasulullah telah selesai sholat itu dengan takbir. Artinya takbir yang dilakukan oleh Rasulullah itu keras, nyaring begitu, terdengar. Kalau tidak terdengar atau kalau tidak dibaca secara keras, otomatis tidak akan didengar. Karena tidak keras. Ini didengar, diketahui, berarti keras itu suaranya. Ini menunjukkan apa? Berzikir secara keras atau secara nyaring, ini ada dalilnya. Baik, kemudian wa fi riwayati muslimin kunna. Kami, bukan kuntu. Jadi yang mengetahui itu bukan hanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi para sahabat yang lain juga mengetahui. Kunna na'rif inqidha' salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami para sahabat mengetahui Rasulullah selesai salat itu dengan takbir. Terdengar suara takbir dari Rasulullah, berarti sudah selesai salat. Artinya Rasulullah berzikir secara keras sehingga didengar oleh para sahabat. Wa fi riwayatin fi sahihaihima. Dalam satu riwayat dalam Bukhari Muslim juga disebutkan An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sama dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan apa? Anna raf'a as-saut bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubat kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mengeraskan suara dengan berzikir dengan suara keras ketika selesai dari mengerjakan salat yang wajib itu memang sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perkara bid'ah, itu memang sudah ada di zaman Rasulullah. Ini dalilnya dari Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari Muslim. Baik, wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Bahkan dalam satu riwayat kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kuntu a'lam idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Saya mengetahui bahwa para sahabat telah selesai mengerjakan salat yang wajib ketika mereka berzikir secara keras. Jadi bukan tidak ada dalil, ada dalilnya. Jadi kalau Anda tidak tahu atau belum membaca, jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Bahkan ini ada pernyataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanyakan, ini termasuk tokoh Wahabi ini. Wahabi pusat, ini kan Wahabi cabang kayaknya. Wahabi nasional, ini Wahabi internasional. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, yang nanti saya akan tampilkan cuplikan videonya. Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya tentang bagaimana hukum berzikir setelah sholat yang wajib secara keras,
Nah, baik, kita tampilkan dulu videonya. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات المفروضة؟ هذا سنة. يقول ابن عباس كان من الصغار يقول كنا نعرف انقضاء الصلاة بسماع التكبير. Jadi beliau Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ini tokoh Wahabi pusat, beliau menyatakan bahwa tentang hukum berzikir setelah sholat secara keras itu sunnah. Jadi bukan bid'ah, bukan tidak ada contoh dari para sahabat. Bahkan kata beliau, ini sunnah karena ada riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, seperti yang saya bacakan dalam kitab Al-Adhkar itu, bahwa beliau mengetahui, bahkan kami, kata beliau, para sahabat mengetahui selesainya sholatnya Nabi itu dengan suara takbir yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya zikir Nabi itu keras sehingga kedengaran, sehingga para sahabat mengetahui, oh Nabi sudah selesai sholat. Jadi jelas ini. Jadi antara Salafi cabang dengan Salafi pusat, atau antara Salafi internasional dengan nasional ini sudah berbeda. Terus apa, dari mana fatwa atau pendapat Salafi nasional atau cabang itu kalau tidak mengikuti pendapat Salafi pusatnya? Apa mengambil fatwa sendiri? Ya, ini sudah jelas. Salafi pusatnya saja mengatakan ini sunnah. Lah Anda kok mengatakan bid'ah atau tidak ada contoh dari sahabat atau Nabi Muhammad SAW. Jadi saran saya, kalau Anda tidak tahu, jangan bilang atau Anda mengatakan itu tidak ada, itu bid'ah. Pelajari dulu, karena ini masalah hukum. Ya, jadi ayolah kita berhati-hati dan amanah kepada umat di dalam menyampaikan hukum. Kalau Anda tidak tahu, ya sudah bilang tidak tahu. Ya, insaf, koreksi diri. Kalau Anda tidak tahu, pelajari dulu. Demikian, semoga bermanfaat.